Jessie masih tertidur lemas di atas ranjang rumah sakit. Sudah 3 hari sejak kejadian alergi merica yang membuat Jessie bersin-bersin parah hingga lemas dan pingsan. Daryl sangat merasa bersalah atas kejadian itu. Selama 3 hari ini ia menemani Jessie di rumah sakit untuk menebus kesalahan. Daryl sampai harus mengambil cuti dan tidak ke kantor selama menemani perawatan Jessie. Saya mau ambil iPad saya yang ketinggalan di mobil. Sekalian mau beli kopi. Saya titip Jessie sebentar ya. Daryl berbicara pada asisten Jessie yang bernama Anis. Perempuan muda berkacamata minus dan bergaya nyentrik dengan rambut berwarna pirang. Untungnya bukan rambut gulali lagi seperti Susi. Baik Pak Daryl, jawab Anis. Kamu mau minum kopi juga? Nanti saya belikan. Tawar Daryl. Gak usah Pak. Saya punya mah akut. Takut kumat kalau minum kopi, tolak Anis. Alis Daryl bertaut. Mah akut. Anis mengangguk. Kenapa bisa sampai kena mah akut? Kamu memangnya gak suka makan? Kalau masalah itu sebenarnya saya hobi makan, Pak. Tapi Anis tampak melirik sekilas ke arah ranjang pasien, tempat Jessie tertidur. Takut kalau suaranya didengar oleh Jessie. Bu Jessie gak suka lihat saya gendut. Katanya gak enak dipandang mata. Apalagi saya ini asisten pemilik produk kecantikan. Jadi saya harus punya badan ramping. Wajah yang selalu pakai make up, sekaligus penampilan modis. Anis mengecilkan suaranya agar tidak didengar oleh Jessie. Daryl terdiam sejenak, mencerna cerita dari Anis barusan. Gak boleh gendut bukan berarti kamu gak boleh makan kan? Kamu sampai punya mah akut itu artinya kamu sudah sering melewati waktu makan kamu. Daryl berkacak pinggang. Nada suaranya sedikit meninggi. Maaf Pak, tapi saya harus menyesuaikan dengan Bu Jessie. Jadi kapan Bu Jessie makan, baru saya ikut makan. Itu pun harus makanan yang kalorinya rendah. Terus kalau saya banyak kerjaan, saya jadi lupa makan Pak. Terang Anis lagi. Daryl tak habis pikir. Ia menggelengkan kepalanya tak percaya. Hanya demi tuntutan badan ramping hingga membuat Anis terkena mah akut. Ini jelas salah. Apa yang Jessie terapkan pada dirinya juga pada asistennya ini tentu malah membahayakan kesehatan. Langsing iya, sakit juga iya. Daryl melirik sekilas ke arah Jessie yang masih tertidur. Kemudian beralih pada Anis lagi. Untuk selanjutnya, kamu gak boleh melewatkan waktu makan kamu. Makan itu penting untuk tubuh kamu, apalagi kerjaan kamu banyak. Kalau nggak sempat makan, setidaknya kamu bisa bawa makanan ringan. Jadi perut kamu tetap terisi, dan nggak sampai kena mah akut lagi. Paham? Seketika itu Anis merasa terharu dan tersentuh. Baru kali ini ada yang perhatian mengingatkannya untuk makan. Selama hampir 2 tahun menjadi asisten Jessie, bahkan Jessie sendiri tak pernah mengingatkannya untuk makan. Yang ada, Jessie selalu memberi perintah untuk jangan makan banyak dan jangan terlalu sering. Harus mengikuti jam makan Jessie yang irit itu. Anis selalu melepas kacamata minusnya, mengambil beberapa helai tisu di dalam tas yang selalu ia bawa kemana-mana. Kemudian ia menyapu air mata yang perlahan menetes di pipinya. Saya terharu, Pak. Bapak perhatian sekali. Hiks. Ujung bibir Daryl langsung berkedut. Merasa sikap dari asisten Jessie ini sedikit berlebihan. Hanya mengingatkan untuk makan saja, masa sampai menangis terseduh hingga ingusan. Bu Jessie pasti beruntung sekali punya tunangan sebaik, seganteng, setajir dan seperhatian Bapak. Kan jadi pengen. Pengen apa maksud kamu? Daryl langsung menjaga jarak aman dari Anis. Takut kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Mengingat orang-orang yang berada di sekitar Jessie memang aneh-aneh semua, termasuk orang-orang di salon langganan Jessie tentunya. Pengen makan, saya jadi lapar gara-gara bapak suruh saya makan tadi. Jelas Anis sambil nyengir dan tangannya memegang perutnya. Para cacing sepertinya sudah mulai pawai marching band di sana. Ya udah, kamu pesan saja makanan yang bisa diantar ke kamar sini. Nanti bilnya saya yang bayar, kata Daryl. Astaga, tuh bener kan Pak, Bapak ini luar biasa sekali pengertiannya. Bener-bener calon suami idaman buat saya. Buat Bu Jessie maksudnya. Daryl hanya bisa geleng-geleng kepala. Saya pergi dulu kalau begitu, pamit Daryl. Anis mengangguk, hati-hati Pak Daryl. Daryl melesat pergi menuju ke mobil untuk mengambil iPad-nya. Pastinya banyak pekerjaan yang menantinya. Apalagi sudah beberapa hari tidak ke kantor. Betul saja, saat ia membuka email, ada banyak sekali email masuk. Pekerjaan berat karena harus ia buka satu persatu. Daryl memutuskan untuk membalas email itu sambil minum kopi di sebuah franchise kedai kopi terkenal yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah sakit. Ia hanya perlu berjalan kaki saja untuk mencapai ke kedai kopi yang terkenal tersebut. Setelah memesan kopinya, Daryl duduk sambil mulai membuka email yang masuk, satu persatu. Saat sibuk membalas email, tiba-tiba gawainya berbunyi menandakan panggilan telepon masuk. Ia lirik sekilas nama di layar gawainya. Dari Lisa. Pak Bos. Pekik Lisa langsung tanpa menunggu sapaan dari Daryl terlebih dahulu. Daryl menjauhkan gawainya dari telinga begitu mendengar suara berisik Lisa yang memekik keras. Pak Bos, gawat. Ini benar-benar gawat, Pak. Masih suara Lisa bisa terdengar walau Daryl telah menjauhkan gawainya dari telinga. Pelan-pelan Daryl pun menempelkan kembali gawainya di telinga. Lis, suara kamu itu ngalahin komentator sepak bola, tahu nggak? Sungut Daryl. Maaf, Pak. Lisa langsung mengecilkan suaranya. Pak. Apa sih, Lis? Saya paling males kalau penyakit kamu itu kumat. Cacar Daryl lagi yang sudah sangat paham bagaimana sekretarisnya. Pak. Itu masalah hotel di Thailand, Pak. Ada apa? Ada masalah apa di sana? Tanya Daryl dengan serius. Itu, file perjanjian dengan Thailand ada di mana ya, Pak? Saya cari-cari di ruangan Bapak, tapi kenapa nggak ada ya? Daryl menghela napas dengan kasar. Lisa berhasil membuat dirinya menjadi panik. Daryl pikir kalau ada masalah serius di cabang Thailand. Rupanya hanya masalah mencari file perjanjian. Kamu itu kebiasaan banget, Liz. Selalu panik gak jelas tiap nelpon saya. Ternyata cuma mau cari file doang. Protes Daryl. Maaf, Pak. Soalnya saya lagi rekap semua file perjanjian. Jadi Bapak tahu di mana file itu? Iya, tahu. Di mana, Pak? Di laci meja kerja kamu. Di laci, Lisa tampak terdiam beberapa detik. Tak ada suara khas miliknya lagi yang terdengar dalam sekian detik itu. Gimana? Udah ingat? Udah ketemu? Tanya Daryl. Aduh, maaf Pak, saya kok bisa lupa begini. Padahal waktu itu saya sendiri yang letakin di sini. Sekali lagi maaf ya Pak. Kamu kebanyakan kena rayuan gombalnya si Gani, jadi lupa semua. Yang kamu ingat cuma Gani seorang sih, ledek Daryl. Lisa terdengar mendesis, seperti kesal karena diledek oleh atasannya itu. Padahal kenyataannya memang benar. Barusan Gani memang sedang menggombal receh lagi sebelum Lisa kebingungan mencari data perjanjian itu. Gara-gara dapat gombalan maut dari Gani, Lisa jadi pikun mendadak. Belum saja kepala Gani kena lemparan sepatu wedges tebal milik Lisa. Bisa-bisa langsung pingsan dan amnesia. Begitu bangun, jangan-jangan Gani merasa kalau dirinya adalah Ariel Noah. Sekali lagi maaf ya Pak, ucap Lisa malu-malu. Ngomong-ngomong Bu Jessie gimana keadaannya Pak? Sudah mendingan, mudah-mudahan nanti sore sudah bisa pulang. Reaksi alergi juga mulai menghilang. Jelas Daryl. Ngeri juga ternyata ya Pak. Memangnya Bu Jessie alergi apa sih Pak? Merica. Merica putih atau merica hitam Pak?
Daryl memutar bola matanya. Mulai lagi sekretarisnya ini kumat. Memang Lisa pintar urusan kerjaan, tapi saking pintarnya jadi suka kelewatan. Dan lebih membuat Daryl harus mengelus dada berkali-kali dengan tingkahnya. Kamu maunya yang mana? Saya maunya Bapak. Hihihi. Terdengar tertawa khas Mbak Kunti di akhir kalimat yang Lisa ucapkan. Dasar nggak nyambung. Udah ya, saya mau Daryl tiba-tiba menggantung kalimatnya saat matanya secara tak sengaja melihat ke arah tempat duduk yang terletak di pojok. Ada seorang laki-laki dan seorang perempuan duduk bersama di sana. Yang membuat Daryl sedikit tercengang saat melihat sosok perempuan yang sangat jelas Daryl kenal itu. Seketika itu Daryl berubah geram. Tanpa permisi ia lantas menyudahi panggilan telepon dari Lisa tadi dan kemudian spontan berdiri. Tangannya mulai mengepal dan gemetar. Tak tahan melihat pemandangan yang tak sengaja ia ketahui ini. Belum juga Daryl melangkah, tapi si perempuan tampak sudah berdiri dari kursinya. Kemudian berjalan meninggalkan si laki-laki dan sepertinya ia menuju ke toilet. Tak pikir panjang, Daryl lantas mengikuti perempuan itu menuju ke toilet.